Ustadz di kantor saya kan kalau lembur ini biasanya dikasih uang intensif ya. Nah kadang insentif. Kadang tuh kalau pulang di atas jam 7 malam kita bisa dapat tambahan uang makan. Saya kadang suka sengaja pulangnya di malam-malemin. Padahal kerjaan udah beres. Katanya hehehe, kok hehehe, oh ini ketawa dia. Habis lumayan juga Ustadz. Jangankan dia ketawa, aku aja ketawa dengernya. Gaji saya kecil soalnya, jadi saya manfaatin itu aja biar bisa hidup hemat. Termasuk makan gaji buta nggak kira-kira nih Ustadz? Sengaja soalnya nih ya, ini mohon izin nih. Ustadz Syam, tolong dijawab. Eh termasuk termasuk makan gaji buta karena tidak sesuai dengan job desk-nya gitu Job kan. desk kalau Ustadz Syam beda lagi. Apa itu? Karena kalau pagi-pagi di sini sarapan dapat, dia berangkat sarapan itu nggak gaji buta Ustadz Syam. Enggak, karena memang Rezeki. disediakan ya, Iya, karena memang rezeki. disediakan bagi orang yang datang gitu. Tapi kalau misalnya aturannya uang makan adalah yang bekerja sampai malam, sedangkan kita tidak bekerja sampai malam, maka itu adalah termasuk gaji buta dan itu haram hukumnya. Sebenarnya satu kuncinya dalam Al-Quran ketika sesuatu berbicara tentang apakah ini termasuk hak kita atau enggak. Ada dalam surah An-Nisa, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Sebenarnya kata kuncinya ada pada kalimat antaradim minkum. Jangan kalian makan harta secara batil atau secara tidak sesuai dengan kondisinya atau tidak sesuai dengan aturannya. Illa antaradim minkum. Kecuali ada kesepakatan sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan tadi uang insentifnya itu adalah kalau misalnya sampai bekerja sampai malam. Betul. Maka ditanyakan kalau misalnya saya selesai pekerjaannya sore tapi jam malamnya itu jam 7 boleh nggak bos kalau saya tinggal sampai jam 7 biar dapat. Nggak apa-apa kalau dibicarakan dan bosnya mengatakan boleh udah ada antarodi berarti halal. Itu halal. Tapi Iya. kalau tidak ada pembicaraan sebelumnya, tidak ada kesepakatan sebelumnya maka sudah jelas sekali bahwa itu adalah yang disebut dengan batil. Betul. Mendapatkan rezekinya dengan cara yang batil, dengan cara manipulasi waktu. Sama dengan halnya ada seorang yang diminta bekerja 6 jam full kan dalam kontrak ini kan. Jadi ayat ini sebenarnya bukan hanya berlaku bagi karyawan ke perusahaan. Perusahaan pun ke karyawan jangan batil. Karena biasanya yang batil duluan itu perusahaan ke karyawan. Kenapa? Dia bikin kontrak setebal apapun tidak ada orang yang baca sedetail itu. Dia sengaja bikin kontrak yang berbelit-belit supaya memberatkan si pihak karyawan. Tidak mungkin ada yang mau membaca itu satu persatu. Orang-orang lebih banyak yang tidak membacanya. Maka dia tulis di situ perjanjian. Dan ini memberatkan karyawannya. Maka keduanya harus antara minkum sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan kontrak yang ada. Dan janganlah membuat kontrak yang memberatkan satu pihak. Sama ketika karyawan sudah tanda tangan, maka harus sesuai dengan si kontrak yang tersedia. Iya. Maka di sanalah tersebut dengan antarodi. Ini kata kunci yang sangat luar biasa ini. Sesuatu yang sangat murni ajaran Islam, murni ajaran Al-Quran yang mengatur segalanya. Dan apa hikmahnya ketika kita mentaati itu? Yang hikmahnya adalah saya nonton video tentang tafsir ayat ini. Dan orang-orang yang komentar di video ini mengatakan ini yang membuat saya tertarik ke dalam Islam. Ini yang membuat saya tertarik masuk Islam dengan kejujuran orang-orang Islam dalam hal harta, dalam hal gaji, dalam hal makanan. Bagaimana mereka sangat menjaga yang namanya keterikatan, bagaimana mereka menjaga yang namanya suka sama suka, ridho sama ridho. Apakah ridho ketika saya mengambil uang insentif ini atau tidak gitu. Sama dengan pekerjaan yang memberatkan orang lain. Contoh jasa servis mobil. Dia satu-satunya bengkel di sana. Dia tahu kalau saya tidak perbaiki mobilnya, dia akan bermalam di sini. Maka dia kasih harga yang tinggi. Kau mau bagus mobilmu, bayar 1 juta. Padahal di tempat yang lain tidak mungkin harga 1 juta segitu untuk kompres bannya. Tapi Betul. karena dia tahu tidak mungkin dia tidak Memanfaatkan dia situasi. memanfaatkan situasi seperti itu, maka itu disebut dengan batil. Tidak ada antara minkum di dalamnya, tidak ada ridho, manipulasi di dalamnya sehingga memberatkan orang lain. Islam sangat menjaga hal itu, maka teman-teman yang hati
hati-hati, para karyawan yang sangat hati-hati. Janganlah berani-berani kita memasukkan ke dalam perut kita sesuatu yang abu-abu. Apalagi kalau sudah jelas hitam tadi. Syubhat nih Yang syubhat aja kita kategorinya. jangan sampai kan. Maka apalagi kalau sudah jelas-jelas ini yang diharamkan atau tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ya ini gitu. kebanyakan nih ya mungkin anak orang-orang kos-kosan nih anak-anak biasanya nih orang kan. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah nih langsung aja nih kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita. Karena sekarang kita mau masuk ke segmen jamaah curhat online nih. Mungkin sudah ada yang mengirimkan tadi nomor teleponnya dan juga curhatannya ke email kita.